Nih, gue buatin menu yang lain aja. Nih, biar lu nggak bete-bete banget. Nih, ice coklat gue bikinin buat lu. Makasih ya. Ini lu seriusan mau nunggu di sini terus? Emang lu seenggak bangetnya gitu ya kalau ketemu pangeran di kampus? Sebenarnya gue juga nggak mau bersikap kayak gini terus ke pangeran. Tapi ya gue nggak punya pilihan lain sebelum semuanya terbukti. Terbukti kalau Om Alex yang udah tega ngebunuh ayah lo. Dan terbukti juga kalau Om Alex juga terlibat dalam kecelakaan Tante Lydia sampai Tante Lydia meninggal. Dan kalau sampai terbukti malah Om Alex nggak salah, gue akan jadi orang pertama yang benci sama Rizky. Iya, tapi nggak gitu juga kali Pun. Maksud gue, Rizky kan sobi lu juga. Dan dia udah banyak loh ngebantuin lo buat ngedeketin sama pangeran waktu pangeran masih amnesia dulu. Ya, ini kan masih tahap penyidikan. Jadi lu yang sabar, oke? Dan ya anggap aja dengan sikap lu yang seperti ini, setidaknya ibu bisa sedikit lebih tenang sekarang. Mau kemana? Ke kampus, sebentar lagi jam kuliah gue mulai. Oh, gua anterin ke depan deh. Sayang, ternyata kamu di sini. Aku tuh nyariin kamu dari tadi di kampus. Sayang, aku udah ngomong semuanya sama papa. Semuanya aku tanyain sama papa. Dan ternyata bener sayang, bukan papaku yang ngebunuh ayah kamu. Itu semua tuh cuma fitnah. Sayang, kok kamu diem aja? Papa udah jelasin semuanya, sayang. Bahkan papa bilang kalau dia udah ngerestuin hubungan kita berdua. Sayang, kamu denger nggak aku bilang barusan? Aku masih ngumpulin semua bukti dari polisi. Karena kalau sampai apa yang jadi tuduhan Rizky ke Om Alex itu benar, berarti emang Om Alex itu orang yang nggak punya hati. Sayang, masa iya sih kamu lebih percaya sama kulkas daripada aku sama papa? Aku juga nggak bisa jawab itu sekarang. Pokoknya aku lagi pelajarin semua bukti yang aku punya sekarang. Sayang, aku juga, jujur aku awalnya bingung. Tapi setelah papa jelasin semuanya ke aku udah nggak penasaran lagi karena aku udah tahu. Bahkan papa bilang sama aku, kalau yang bunuh ayah kamu itu sebenarnya Tante Lydia. Tante Lydia sengaja nuduh papa aku supaya Tante Lydia itu bisa dapetin semua harta ayah kamu. Makanya kan kamu lihat sendiri, Tante Lydia jauh lebih kaya daripada papa. Sayang, please. Dalam waktu kayak gini kita harus sama-sama. Meskipun banyak banget orang yang fitnah papa aku, tapi kita harus berjuang sama-sama. Tapi kan itu dari satu pihak. Aku tetap harus nunggu semua bukti. Dan aku akan percaya kalau ada fakta yang terbukti. Tapi kan aku udah jelasin ke kamu tadi, papa aku bilang Pangeran, lagi pula aku juga udah janji sama ibu untuk gak deket-deket sama kamu sebelum semuanya bisa terungkap. Sayang sebentar sayang kan kita belum selesai ngomong. Sayang. Ran. Udah, better kasih waktu buat Putri, oke? Tapi gue nggak tenang, Tan. Gue pingin ini semua tuh selesai. Gue udah bingung banget harus ngapain. Gue mau ini semua clear sekarang juga. Sayang, usus goreng. Usus goreng, aku mohon kamu jangan tinggalin aku. Kita harus omongin ini ya. Kamu jangan kabur, please. Kita harus omongin ini. Usus goreng, please. Kamu harus denger aku. Aku gak mau. Usus goreng.
Gue udah yakin Pupa emang gak bisa dipisahin. Walaupun Putri udah berusaha buat ngejauhin pangeran. Well, I wish semoga aja Pupa bisa nemuin jalan keluar terbaiknya. Aku tahu kok, di balik sikap kamu yang dingin sama aku, kamu masih peduli kan sama aku? Usus goreng, aku mohon, kamu jangan pernah ninggalin aku ya. Kita harus berjuang untuk cinta kita. Kamu jangan salah paham. Aku cuma nggak mau aja kamu kecelakaan cuma karena ulah kamu sendiri. Apalagi nanti kalau aku udah nggak ada di samping kamu. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Kamu kan akan selalu ada di samping aku. Masa kamu lupa? Cuman maut yang bisa misahin kita berdua. Aku nggak bisa menuhin keinginan kamu. Aku minta kamu jangan paksa aku lagi. Jangan minta aku buat deket lagi sama kamu. Cuman itu kok yang aku mau. Maafin aku ya Pangeran. Aku terpaksa harus ngelakuin ini sampai semuanya jelas. Usus goreng. Usus goreng, aku mohon kamu jangan ninggalin aku. Aku mohon kamu berjuang untuk cinta kita berdua. Gue gak bisa nunda masalah ini lebih lama lagi. Gue mau semuanya cepat terungkap. Dan gue berharap email ini bisa ngebuktiin kalau Om Alex yang udah sabotase kecelakaan Mama. Sampai Mama harus kehilangan nyawanya. Rizky, Om paham sekali perasaan kamu seperti apa sekarang. Tapi ingat, kamu gak boleh meninggalkan kewajiban kamu. Kamu harus kuliah. Kamu harus jadi sesuatu. Kamu harus jadi orang hebat. Om, gimana saya bisa fokus kuliah kalau kasus kematian Mama belum terungkap sampai sekarang, Om? Ditambah lagi saya menemukan kejanggalan Mama mengirimkan email ke saya, Om. Kejanggalan apa lagi yang kamu lihat? Masuk. Permisi Pak Bos. Kenapa, Jo? Ada update laporan terbaru dari anak buah saya Pak Bos. Laporan apa? Jadi beberapa hari ini saya perintahkan anak buah saya buat mengawasi Pak Alek Pak Bos. Ternyata dari laporan yang saya terima, Pak Alek nggak ada kelihatan gelagat-gelagat yang aneh Pak Bos. Semenjak kematian Bu Lydia. Om Jojo yakin? Yakin? Ya, Cinta. Halo Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Oke, kenapa? Di luar ada Pak Alex Pak, lagi menunggu untuk bertemu dengan Bapak. Oke, suruh Alex tunggu di situ. Saya kesana sebentar lagi ya. Baik Pak. Terima kasih ya, Cinta. Bro. Riz, kamu mau kemana? Biarkan saya keluar dari sini, Om. Biar Om yang ketemu Om Alex.
Tapi Om, saya kepengen tahu apa tujuan Om Alex datang ke sini, Om. Rizky, biar Om yang menghadapi Alex. Jo, buka. Bro. Udah Rizky, tenang. Biarin semuanya Pak Bos yang ngurus ya. Tapi saya mau ketemu sama Om Alex, Om Jojo. Udah, tenang. Semuanya pasti selesai sama Pak Bos. Percaya deh. Ya, udah. Tenang. Kenapa wajah Pak Alex kelihatan sedih sekali? Ada apa lagi nih sebenarnya? Sorry, saya lagi banyak kerjaan. Kalau mau bicara sama saya, to the point aja langsung. Ada apa ya? Maaf, saya benar-benar menyesal, Pak Raymond. Saya sungguh menyesal. Sorry, saya nggak dengar. Maksudnya apa? Saya benar-benar menyesal atas apa yang saya lakukan terhadap Putri selama ini. Pak Raymond harus tahu kenapa saya melakukan semua itu terhadap Putri. Karena punya dosa di masa lalu sama keluarganya Putri. Terutama sama ayah kandungnya, almarhum. Bukan itu alasannya, Pak Raymond. Sungguh bukan itu. Pak Raymond harus tahu sebenarnya apa yang terjadi. Saya harus ceritakan itu ke Pak Raymond. Semua tentang masa lalu Lydia dan Gunawan. Masih saja Pak Alex playing victim di hadapanku. Dia pikir aku nggak tahu apa yang selama ini sudah dia lakukan ke Pak Jaka. Pada saat saya tahu kalau Pangeran berhubungan dengan Putri, Pak Raymond, saya benar-benar tidak setuju akan hubungan mereka. Karena saya tahu status sosial kita jauh berbeda pada saat itu. Tapi setelah kematian Lydia, saya benar-benar sadar, Pak Raymond. Saya sadar. Dan saya berharap untuk bisa membahagikan Pangeran. Saya nggak mau kehilangan Pangeran. Makanya saya ingin hubungan mereka baik-baik aja. Jangan berpura-pura di depan saya. Saya cuma minta sama Pak Alex mengakui Pak Alex sudah membunuh Pak Jaka. Sekarang Pak Alex bilang mau mempersatukan Putri sama Pangeran. Gimana perasaan istri sama anak saya, Pak Alex? Sepertinya sudah saatnya untuk saya meluruskan semuanya, Pak Raymond. Sebenarnya ada rahasia besar yang selama ini ditutupi sama Lydia. Rahasia besar. Rahasia besar apa, Pak Alex? Bicara sama saya. Kenapa Pak Alex diam? Lagi merangkai kata-kata supaya bicara bohong sama saya? Iya. Saya sama sekali nggak pernah berpikir seperti itu, Pak Raymond. Justru perasaan saya benar-benar serba salah saat ini. Saya minta sama Pak Alex, bicara sama saya dengan jujur. Apa maksud Anda? Benar-benar. Sebenarnya saya nggak ingin bicara. Karena saya nggak tega sebenarnya, Pak Raymond. Jangan mengulur-ulur waktu, Pak Alex. Bicara sama saya, yang jelas. Apa yang akan saya ungkapkan ini menyangkut sama almarhumah Lydia. Dan ini akan membuka aib untuk beliau di sana. Bro. Udah tenang sini aja. Om, kali ini tolong biarin saya ketemu sama Om Alex. Sorry bro, saya terpaksa menahan kamu. Soalnya apa? Takutnya kamu lepas kontrol. Jadi sorry nih deh ya. Saya nggak bisa lepasin kamu sebelum ada perintah dari Pak Bos. Tapi Om Jojo, saya nggak mau Om Alex memfitnah mama saya dan bikin Om Raymond jadi negatif tinggi sama mama saya. Enggak, kamu tenang aja. Saya tuh udah tahu banget karakternya Pak Bos. Saya tuh lama sekali ke Pak Bos, lama sekali. Pak Bos itu tipikal orang yang berpikir rasional, bro. Dia nggak gampang percaya sama orang, apalagi sama Pak Alex. Yaudah. Kalau gitu
gitu, kamu duduk dulu. Ya, duduk dulu. Udah, beneran. Udah, duduk. Udah, beneran. Kamu percaya deh sama saya. Ya, udah. Percaya sama Pak Bos.